Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Tasrifan, dan sekarang kita akan belajar pembentukan isim alat. Isim alat, ya, ismul alati adalah isim yang menunjukkan alat untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh, yadrabun, alat untuk memukul. Yaqtalun, alat untuk membunuh. Minsarun, alat untuk menolong. Cara menerjemahkan isim alat, ya, isim alat biasa diterjemahkan dengan alat untuk titik-titik. Nah, itu adalah alat untuk memukul, menolong, membunuh. Ya, bisa dilihat di contoh yang ada di atas tadi. Nah, sekarang cara membuat isim alat. Isim alat hanya dibuat dari fiil sulasi mujarrad. Ya, jadi tidak ada isim alat pada fiil selain sulasi mujarrad. Bentuk pasti dari isim alat itu harus merujuk kepada perkataan orang Arab. Ya, sifatnya sama'i. Kita mendengar dari orang Arab, kemudian kita hafalkan. Namun jika kita belum mengetahui bentuk pastinya, ya, kita bisa membuat isim alat dengan mengikuti pola berikutnya. Kita bisa gunakan saja misalnya mif'alun kalau kita nggak tahu bentuk yang sebenarnya apa gitu yang digunakan oleh orang Arab. Ya, untuk sementara kita katakan saja polanya mif'alun. Sambil kita cari-cari tahu di kamus. Nah, berikut ini contoh variasi bentuk isim alat. Misalnya berpola mif'alun, mif'alun, ya, mif'abun, mif'alun. Ada juga yang berpola mif'alun. Ya, misalnya minfahun, mismarun, miftahun. Ada juga berpola mif'alatun seperti miknasatun, mimsahatun, istaratun. Jadi demikian pembahasan terkait isim alat, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Belajar Tasrifan. Sekarang kita akan belajar cara membentuk isim tafdil. Ya, isim tafdil, ism tafdili. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan arti lebih, seperti ahsanu lebih baik, akbaru lebih besar, afdalu lebih utama. Dan pola isim tafdil adalah af'al, ya, polanya af'al, seperti aqrabu, ab'adu, afdal. Insyaallah mudah, ya. Isim tafdil polanya af'al. Catatan yang pertama, isim tafdil hanya dibentuk dari fiil yang 3 huruf, yaitu fiil maudhi sulasi mujarrad. Dan isim tafdil termasuk isim ghairu munsharif, jadi penulisannya tidak ditanwin, ya. Bukan afdalun misalnya, aqrabun, ab'adun, bukan, tapi ab'adu, karena termasuk IGM, isim ghairu munsharif. Dan pembahasan isim tafdil ini nanti biasanya akan terpakai ketika kita belajar, diantaranya belajar tamyiz. Ya, setelah isim tafdil itu, kalau ada isim yang mansub itu biasanya berposisi sebagai tamyiz di dalam ilmu nahwu, ya. Ya, barangkali ini, ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu sharaf kita, ya, dari buku Belajar Tasrifan jilid pertama, ya, bab 7, sifat musyabbaha bismil fa'il.
Ya, jadi kita akan bahas bagian kedua bab 7 tentang sifat musyabbahah. Ya, di sini judulnya as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Jadi sifat musyabbah ini serupa dengan isim fa'il dari sisi ya menunjukkan sama-sama menunjukkan pelaku dari fi'il. Cuman bedanya kalau sifat musyabbahah ini ya menunjukkan sifat yang sifatnya tetap ya tidak berubah-ubah. Beda dengan isim fa'il. Insyaallah nanti akan kita bahas di sini ya. Sifat musyabbahah bismil fa'il, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il adalah isim yang menunjukkan atas sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang. Ya dengan kata lain sifat itu sudah menjadi karakternya. Misalnya karimun yang mulia, jabanun yang pengecut, syuja'un yang berani, hasanun yang bagus. Ya ini contoh-contoh sifat musyabahah. Dan kalau kita perhatikan, ini menunjukkan sifat yang senantiasa melekat pada diri seseorang, nggak berubah-ubah. Ya beda dengan isim fa'il yang bisa berubah-ubah. Ya, kita baca catatannya. Yang pertama, sifat musyabahah berasal dari fi'il yang lazim. Ya, bukan fi'il muta'addi. Kemudian sifat musyabahah tidak memiliki pola khusus. Jadi kita tidak bisa membuatnya sendiri. Kita hanya mendengarnya dari orang Arab. Ya, nanti kalau kita belajar ilmu sharaf tingkat lanjutan, akan kita dapati ya pola-pola yang masyhur dari sifat musyabahah. Ya. Ya seperti di sini yang saya bacakan beberapa contoh ya pola sifat musyabahah dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Fuad Ni'mah. Di antara pola sifat musyabahah yaitu fa'ilun, ya fa'ilun seperti misalnya farihun, ya farihun gembira, yang gembira. Kemudian pola af'alu seperti ahmaru, ya pola-pola warna ya ahmaru, ya atau a'raju artinya pincang yang menunjukkan cacat ya. Kemudian pola af'alanu seperti atsyanu, jau'anu, atsyan atau haus, jau'an, lapar. Kemudian pola fa'ilun seperti syarifun, karimun, dha'ifun ya. Kemudian pola fa'alun seperti sa'bun, sahalun ya, sa'bun susah, sahalun mudah. Kemudian pola fu'alun seperti syuja' ya. Kemudian pola fa'alun jabanun ya dan lain sebagainya yang bisa kita baca di kitab-kitab sharaf tingkat lanjutan ya. Jadi sifat musyabah ini tidak memiliki pola khusus. Jadi kita hafal aja apa yang sudah kita dapati ya dari perkataan orang Arab atau yang kita dapati di kitab-kitab sharaf. Yang ketiga, sifat musyabahah dan isim fa'il sama-sama menunjukkan pelaku dari fi'il ya. Yang keempat, di antara perbedaan sifat musyabahah dengan isim fa'il adalah isim fa'il menunjukkan sifat yang tidak selamanya melekat pada diri seseorang. Ya seperti qaimun yang berdiri, jalisun yang duduk. Tentu orang ya nggak akan selamanya berdiri ya, kadang berdiri, kadang duduk gitu. Bisa berubah-ubah dia. Beda dengan sifat musyabahah. Yang kelima, kita bisa menghukumi suatu kata termasuk sifat musyabahah apabila kata itu mengandung makna yang tetap seperti penyayang, lembut, penyabar. Jadi dari sisi maknanya kita bisa ya menebak oh ini sifat musyabahah. Ditambah lagi kita hafalkan pola-pola sifat musyabahah ya yang kita dapati di kitab-kitab sharaf. Demikian ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.